Selamat sore, saudara-saudara para pecinta tanaman cabai rawit atau hortikultura. Saat ini saya mau berbagi satu pengalaman bagaimana cara menanam cabai rawit dan merawatnya sampai bisa menghasilkan 10 kali panen dan hasil yang sangat memuaskan. Kita langsung saja bertanya kepada salah seorang pakar penanam cabai rawit bernama Saudara Abjindo Haryanja. Boleh Pak dibagikan kira-kira apa rahasianya sampai Bapak bisa panen 10 kali dalam masa penanaman cabai rawit? Boleh Pak, apa resepnya Pak? Terima kasih kepada Bapak Salmon Barasa yang beri kesempatan bagi saya untuk berbagi pengalaman bagi masyarakat, khususnya para petani tanaman-tanaman muda atau hortikultura seperti yang di depan saya ini, tanaman cabai. Bapak Ibu saudara kekasih, kalau bagi saya tanam-menanam ini sudah dari masa kecil. Saya sudah selalu tanam menanam karena memang itulah pekerjaan saya selaku orang desa. Dan di sini pengalaman-pengalaman mengenai tanaman cabai biar bisa menghasilkan dia sampai 10 kali memetik sampai bahkan melebihi lagi. Perawatannya memang saudara-saudara haruslah sedini mungkin. Dalam penanamannya kami mulai dengan menanamnya dengan biji supaya dia lebih kuat dan tidak dipindah-pindahkan dia lagi. Karena sifatnya lebih baik mencabut atau mengurangi dari batangnya daripada memindahkan. Karena tanaman cabai khususnya cabai rawit pada umumnya akarnya akar tunjang dia, jadi panjang dia. Jadi kalau dipindahkan, kalau dia dibikin penyamaiannya, maka kalau kita memindahkannya atau mencabutnya, bisa dia akarnya itu patah karena dia seperti akar tunjang dia, dan mungkin bisa saja robek. Jadi kalau kita pindahkan maka akan berpengaruh, bisa menjadi tanaman itu menjadi layu atau kuning, pertumbuhannya tidak seperti yang di depan saya ini. Nah, kalau yang di depan saya ini secara perawatannya memang disemprot secara rutin, menengok iklimnya. Kalau dia hujan selalu disemprot dia, mungkin bisa sampai 2-3 kali penyemprotan. Dan perawatannya, rumputnya tak usah terlampau banyak diambil kalau dia musim hujan, karena mempengaruhi. Kalau dia kebanyakan air nanti akhirnya dia bisa menjadi keriting ataupun rusak. Jadi ada dibikin rumput-rumputnya sedikit di bawah karena dia musim hujan. Jadi sekarang cabai ini sudah berumur ini udah 10 kali petik, tapi masih segar bunganya, masih masih banyak sekali. Terus datang dan tunas-tunasnya pun semakin merambat dia. Tengok Bapak Ibu lah ini, saya sedang di tengah-tengah cabai ini, udah ada yang melebihi tinggi saya lagi cabai ini. Ya, kira-kira Pak, ada nggak hasil panennya yang bisa diperlihatkan Pak? Oh, hasil inilah, belum lagi satu baris dia, udah 1 ember penuh dia Bapak Ibu. Wow. Nah ini dia, cabai rawit kita ini termasuk pilihan juga ini kalau di pasaran, karena dia itu pedas dia. Ya, karena walaupun agak kecil Pak, tapi pedas Pak ya? Iya, ada 2 jenis cabai rawit ini, ada yang modelnya besar, tapi kayaknya kosong dia di dalam, tidak pedas dia. Tapi ini pedas, cocoklah ini untuk para yang suka makanan pedas lah ya? Iya, pemakai untuk makanan-makanan ringan seperti di pasaran, tahu isi dan lain sebagainya. Jadi ini dipergunakan selalu, ataupun di pesta-pesta ini selalu dipakai. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari berbagi pengalaman dengan saya di share video kami ini, sehingga kita bisa saling tanya-menanya, di mana walaupun saya bertani seperti ini, bisa juga banyak kelemahan kekurangan. Jadi bisa sharing kita Bapak Ibu mengenai sakit penyakitnya, penanggulangannya, karena kami juga dalam penanggulangannya masih kewalahan Bapak Ibu, walaupun sudah disemprot dia, selalu ada busuk kering satu-satu gitu. Jadi kami mohon juga kepada pemirsa seluruh jagat ini atau seluruh Indonesia pada umumnya, tolonglah diberitahu cara untuk pengendalian hama ini ya. Ini yang paling payah ditanggulangi.
Jadi kalau ada Bapak Ibu yang bisa mengetahui ataupun ahli-ahli dalam bidang hortikultura atau tanaman cabai secara khususnya, kami himbau dan kami harap kiranya dapatlah untuk bekerja sama dengan kami saat ini. Terima kasih. Iya, jadi Pak, tadi kira-kira apa itu yang paling utamanya untuk merawat cabai ini? Apakah memang terus disemprot atau memang apakah memang harus dikasih pupuk terus tiap minggu? Kira-kira ada nggak hal-hal yang sangat vital yang harus kita lakukan untuk tanaman cabai ini sehingga dia bisa Pak menghasilkan panen sampai 10 kali petik bahkan lebih, dan sampai udah seperti setinggi manusia ini ya, sekitar lebih daripada 1,5 meter. Kira-kira perawatannya setiap minggunya apa saja Pak? Yang dapat kami lakukan dasarnya tadi pemupukan pertama awalnya itu dengan pupuk kandang ya, pupuk kandang. Biasanya kami pakai itu untuk satu batang kira-kira 1/4 kilo lah untuk satu batang pupuk kandangnya. Itu syarat pertamanya. Dan sesudah itu sesudah dia dewasa, cabainya sudah dewasa, cabainya kira-kira sudah ada dia berbunga mulai. Nah, disitulah kita harus lebih lagi intensif dalam perawatannya, penyemprotannya minimal dia sampai 2-3 kali seperti yang saya bilang tadi dalam 1 minggu. Dan ditengok juga cuaca atau iklim, kalau dia berhujan ya akan lebih banyaklah dalam penyemprotannya. Dan kalau cara pemupukannya, kalau saya pakai di sini, Bapak Ibu, selalu saya menengok lahannya, saya coba selalu dia satu lahan ini pupuk apa yang cocok. Jadi kalau itu pupuk ibaratnya SS, homopos, kalau saya coba kalau itu apa itu terus tidak ada campuran pupuk yang lain. Jadi untuk saat ini saya pakai ini pupuk yang saya pakai Mutiara. Pupuk Mutiara. Itu. Dengar itu saudara. Mutiara warna biru dan hanya tunggal pupuknya, tidak ada yang lain. Berarti begini Pak, kalau memelihara cabai rawit ini, khusus cabai rawit, tidak perlu terlalu banyak jenis-jenis pupuk yang dipakai. Iya, Pak. tidak perlu. Kita coba dulu dia satu jenis saja, tak usah dipakai yang lain. Mutiara cukup. Jadi kita tengok perkembangannya. Jadi kalau bunganya kurang banyak dia, kita tambahlah dengan Mutiara itu dengan pupuk bunga atau ZA. Oke, ada dua produk pupuk ya. Iya. Nah, jadi baik saudaraku, ini video singkat ini adalah merupakan satu berbagi pengalaman dari seorang Bapak Haryanja. Dia sangat berhasil dalam menanam cabai rawit, dan hari ini pun harga sangat luar biasa. Di Desember 2020 ini harga cabai untuk menolak ke para toke itu berkisar 50.000 per kilogram. Jadi ini dalam satu ember ini berapa kilo ini Pak? Ini sudah mencapai ini 5 kilo lebih lah. Ini 5 kilo lebih, artinya sudah mendapatkan dana dari sini 250.000. Jadi bagi para bapak ibu saudara yang suka menanam cabai rawit atau bertani, ya boleh didengar bagus-bagus, diterima dari Pak Haryanja tadi, bahwasannya kalau memberikan pupuk itu jangan bermacam-macam sekali, ya cukup berikan satu macam, baik pupuk kandang maupun pupuk non organik, ya pupuk kimia. Jadi ini buktinya bahwa cabainya ini sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada saya, ya. Jadi luar biasa. Dan ini sudah berumur, ya. Ini udah berumur berapa Pak? Udah 10 kali petik ini Pak. Udah itu kira-kira berapa bulan? Saya karena memetiknya 2 kali dalam sebulan, iya. Berarti sekitar 5 bulan. 5 bulan. Ini sudah 5 bulan. Bahkan ini pun masih menghasilkan buah, masih berbunga. Jadi boleh kita berbagi pengalaman. Untuk itu share video ini, bagikan kepada teman-teman para petani yang pecinta menanam hortikultura, ya seperti cabai rawit, dan inilah menjadi boleh pelajaran bagi kita. Terima kasih Pak Haryanja. Ya, selamat sore, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Salam Pak. Ya.